Chen Pal semakin gemas. Ia tak ingin membiarkan pria jahat itu terus memperlakukannya seperti ini. Dia langsung menggigit Chen hingga pria itu kesakitan dan akhirnya melepas. Ya, seru pria itu mengangkat tangannya hendak menampar gadis di hadapannya. Ia refleks menutup matanya, tubuhnya melebar gemetar hebat. Chen yang melihat gadis itu seperti ketakutan langsung menurunkan tangannya. Tangis Ian pun pecah. Jika kamu tidak menyukaiku karena keadaan dan kekuranganku, setidaknya jangan menyakitiku. Seperti ini kamu yang menyuruhku pergi kan? Kenapa sekarang kamu malah melakukan ini? Dia menatap Jelaka dengan matanya yang sudah memerah. Berarti kini aku akan berusaha melupakanmu, melupakan semua hal yang pernah kita lalui bersama dan melupakan kata-kata hinaanmu padaku. Aku sangat menyukai Yeren Woni kan, jadi aku berharap kamu tak menyakiti kakakku seperti kamu menyakitiku. Tenggorokan Jin benar-benar merasa cekut begitu mendengar rangkaian kalimat gadis itu yang lalu merapikan yang tadi sempat. Dia pun langsung beranjak pergi. Jin masih mematung di tempatnya berdiri. Dia perlahan menoleh ke belakang dan menatap rekat punggung gadisnya semakin menjauh darinya. Theo sedang di perjalanan menuju kantor Airin. Ini adalah kali pertamanya dia akan menjalin kerjasama dengan perusahaan itu beserta perusahaan-perusahaan lainnya. Namun saat di perjalanan, perhatiannya langsung tertuju pada seorang gadis yang sedang menangis sembari setengah berlari di pinggir trotoar. Paman stop. Theo membuat sopir pribadinya itu menghentikan mobilnya secara mendadak. Ada apa tuan? Tanya Paman Lee langsung menoleh ke belakang. Apa? Kenapa harus sekarang tuan? Sekarang Anda akan rapat bersama para pimpinan perusahaan besar di negara ini, seru Paman Lee. Paman nanti telepon setarisku dan suruh dia mewakiliku di rapat itu. Bilang saja aku sedang ada urusan lain yang lebih penting dan tidak bisa ditinggalkan. Sekarang cepat buka baju. Udah. Paman Lee hanya menahan nafas dan menuruti keinginan bosnya itu. Tuan tunggu, seru Paman Lee langsung menghentikan langkah Taeyong. Apalagi terus Taeyong menatap tajam sopirnya itu. Anda belum melepas sepatu Anda, Tuan. Anda terlihat aneh jika memakai sepatu itu saat Anda sedang mengenakan baju kaos dan celana jeans saya. Taeyong langsung melihat ke bawah. Benar juga, mana sendalmu Paman? Paman Lee langsung melepas sendal berwarna hitam yang dipakainya dan memberikannya pada Taeyong. Theo hanya malah nafas panjang. Besok beli yang baru, Paman ucapnya, dan kemudian beranjak pergi menyusul sosok gadis yang tengah menangis tadi. Paman Lee menatap punggung Tae yang mulai menjauh. Sebenarnya Tuan San mencintai gadis itu, batinnya, lalu melihat dirinya sendiri yang sedang mengenakan setelan jas milik Taeyong. Dan sebenarnya aku cocok juga mengenakan ini. Dan banyak sembari tersenyum lebar. Ian masih menangis, tenaganya terasa habis karena dia tidak mampu bangun dari posisinya saat ini. Tiba-tiba sepasang kaki pun berdiri di depannya, membuat gadis perlahan mengangkat wajahnya dan melihat sosok Taeyong lalu berjongkok dan mengulurkan tangannya. Ayo bangunlah, jangan menangis, ucapnya lembut. Ian menatap pria itu lekat. Dia merasa
Jeffrey pernah mengalami kejadian seperti ini. Yen panggil Taeyong karena gadis di depannya itu sedang menatapnya tanpa berkedip. Tangis Ian kembali pecah dan langsung memeluk Taeyong dengan erat, bahkan sangat erat. Dia sedikit kaget dan akhirnya melus-melus punggung gadis itu dengan lembut. Sakit, rasanya sakit sekali, guman Ian memukul-mukul dadanya. Tenggorokan Taeyong terasa cekat mendengar tangisan gadis itu lagi setelah belasan tahun lalu. Ian pun menangis di pelukan Taeyong dan membasahi baju kaos pria itu dengan air matanya. Tangannya mencengkram erat punggung pria itu seakan tak ingin Taeyong melepaskan pelukannya. Mereka pun menjadi pusat perhatian di jalanan itu, tapi Taeyong sama sekali tak peduli dengan tatapan aneh orang-orang. Dia hanya ingin gadis yang sedang menangis ini merasa lebih tenang. Teater seperti tipis bencana sudah merasa lega. Tanyanya mengelus bahu Ian. Gadis itu hanya mengangguk pelan dan kembali menunduk. Harus bukan lega, ceritakan padaku apa yang membuatmu sampai menangis seperti ini, ucap Taeyong kemudian menarik tangan Ian menuju ke sebuah kursi yang sudah disediakan di dekat sana untuk bersantai. Tadi aku mengantar kopi ke kantor kakakku, lalu tiba-tiba aku bertemu dengan Chen. Batin Taeyong menatapku dari lulusan ke arah Ian. Ian pun menceritakan semua yang dilakukan Chen padanya saat di parkiran tadi, dan itu tentu saja membuat dada Taeyong rasa sesak mendengarnya. Dia juga melihat dengan sekali rasanya Taeyong mengganti dada itu dengan tanda miliknya. Dia mengerti dengan keadaan gadis itu pasti sangat berat baginya harus melupakan perasaannya pada pria yang sudah bersama sejak lama, tapi dia sudah berjanji pada diri sendiri dia akan membuatnya tidak sedih lagi dan bahagia bersamanya. Theo lalu mengusap lembut bahu gadis yang duduk di sampingnya itu. Bagus, kamu memang seharusnya melupakan pria itu, gumannya. Ian menoleh dan menatap Taeyong lekat. Kumawo sudah mau mendengarkanku, Taeyong, ucapnya lembut. Tak lama, Taeyong pun kembali dengan membawa sebuah es krim di tangannya dan langsung memberikannya pada Ian. Ian terus tipis, gadis itu terlihat lebih baik sekarang, Gumawo, ucapnya menerima es krim itu. Cuma satu, kamu tak membeli juga. Taeyong termanggil, tidak, aku tidak terlalu suka makanan manis. Oh, tapi kamu coba dulu. Taeyong hanya tertawa kecil melihat Ian. Untunglah gadis itu sudah tersedir lagi. Tangannya kembali terulur dan merapikan rambut Ian yang terlihat berantakan. Lidah Ian berhenti menyesal es krimnya karena merasakan sebuah dentuman aneh di dadanya. Dia perlahan menoleh dan menatap wajah Taeyong. Pria itu sedang fokus merapikan rambut panjangnya. Ian merasa dia sudah lama mengenal pria itu dan sangat nyaman berada di dekat
Apa kamu sudah punya kekasih? Tanya gadis itu membuat Taeyong tersentak kaget. Kenapa kau bertanya seperti itu? Kau mau jadi pacarku? Bukan begitu, aku hanya tidak enak pada kekasihmu jika dia melihat kita cukup dekat. Taeyong langsung menggeleng. Aku belum punya kekasih, kau tenang saja. Ia menunggu seseorang, dan aku menunggu seorang itu dan mencari waktu yang tepat untuk menyatakan perasaanku. Kenapa mesti mencari waktu yang tepat? Nyatakan saja sekarang padanya. Dia menggeleng pelan. Sekarang bukan waktu yang tepat, menurutku. Ia lalu utara rasanya manis ke arahnya. Pria yang duduk di sampingnya. Aku yakin gadis itu pasti menerima orang baik sepertimu. Aku hanya sedang jalan-jalan saja. Kebetulan hari ini aku libur, majikanku sedang keluar negeri beberapa hari. Jawabnya sedikit terbata-bata. Oh, untunglah kamu sedang libur dan menemaniku di sini. Jawabnya lembut. Taeyong dan Ian berjalan bersama sembari menikmati pemandangan taman bunga yang mereka lewati. Taeyong sekali melirik Ian, wajah gadis itu tampak berseri-seri terpangan sejuk seperti suasana hatinya sudah bagus kembali. Dia sangat ingin menggenggam tangan gadis itu untuk merangkulnya, tapi padanya dia belum mampu menyatakan perasaannya. Dia takut tolong oleh Ian karena gadis itu saat ini belum bisa melupakan Jin. Taeyong melihat ke bawah, sepertinya adalah terjadi sesuatu pada sendalnya. Oh, sendalku, gumamnya lalu melepas benda di kakinya itu. Sendal itu sudah bolong. Pada saja telapak kakinya terasa sakit saat memakainya. Dia pada sendal tipis dan bolong. Sendalmu sudah tak layak. Kayaknya kita beli yang baru. Ada perlu yen. Japri itu langsung menggeleng cepat. Sendalnya belum aman, biarkan saja dia yang membeli yang baru. Gajah yang memotong ucapan Taeyong dan langsung memegang tangan pria itu lalu menariknya menuju ke tubuh terdekat. Wajah Taeyong langsung merah karena malu. Bisa-bisanya sendal tipis itu malah bohong di tengah jalan dan membuat seorang gadis membelikan sendal untuknya. Ini peristiwa yang paling memalukan. Pada kapan sampai di kuda langsung menuju ke tempat sendal berada. Berapa ukuran sendalmu? Tanya Yan sembari fokus melihat sendal untuk pria itu. 43. 43 ya. Goman Yan sembari memilih-milih sendal untuk Taeyong, sementara pria itu hanya dia mematung di belakangnya. Yan pun melihat sebuah sendal berwarna grey. Dia langsung mengambil itu dan memperlihatkannya pada Taeyong. Ini bagus, coba dulu Tae, serunya. Dengan gerakan kaku, Taeyong pun mencoba sendal itu dan memang sangat pas. Ya, terus lebar, bagus banget, kamu suka kan? Dia tersenyum tipis lalu mengaku suka. Terima kasih Yan. Sama-sama, jawab gadis itu masih tersenyum menunjukkan deretan giginya yang rapi. Di sana ada Jin, Jimin, Jungkook, Iren, dan rekan yang lainnya. Jumlahnya pas ada sekitar 12 orang. Taeyong tidak hadir ya. Suara Jungkook pun terdengar membuat semua orang dalam ruangan itu langsung menoleh ke arahnya. Saya sekretaris Tuan Kim yang mewakili rapat ini. Sekarang Tuan Kim sedang ada urusan lain yang tidak bisa dilewatkan.
Jadi dia menyuruh saya ada di sini. Setelah sekretaris dia sudah ada di sana. Urusan apa yang lebih penting daripada rapat ini? Batin Airin sebenarnya bisa penasaran sosok Tuan Kim Baris dari Sinwaku. Dia belum pernah melihat pria yang disebut-sebut sangat tampan dan memiliki aura yang memikat itu, dan saat ingin bertemu dengannya. Jin langsung tersendat dari lamunannya. Tidak apa-apa kok sayang, jawabnya pelan. Jika kamu harus tanya badan, beritahu aku, jawab Yiren lembut sembari memegang erat tangan pria itu. Jin terus tipis lalu mengangguk pelan untuk menanggapi ucapan Yiren. Taeyang bawa Yan ke sebuah taman bermain yang terlihat cukup sepi, mungkin karena ini jam sekolah dan anak-anak itu pasti sedang di sekolahnya. Yan duduk di sebuah ayunan dan Taeyang telah berdiri di belakangnya lalu mendorong punggung gadis itu. Yan tersenyum lebar dan memegang erat-erat. Dia menghubungkan ke ayunan dengan tiang lebih kuat lagi. Taeyang tersenyum dan menuruti keinginan gadis itu. Apakah Yan masih belum mengingat kejadian waktu kecil mereka kecil? Dan temannya itu muncul lagi di dada Yan, matanya langsung mengerjap-ngerjap dan kembali mengalihkan pandangannya ke depan. Jika aku duduk di ayunannya mungkin akan putus, jawab Taeyong masih mendorongkan ayunan Yan, namun kini lebih pelan. Yan tersenyum tipis dan kembali menoleh ke arah pintu. Taeyong mengangguk untuk aku akan menunggumu sekarang, dorongkan lagi ayunannya, ucap Yan dengan nada memohon. Taeyong tersenyum dan langsung mendorongnya dengan pelan, jangan sedih-sedih lagi, ucapnya lembut. Yan mengangguk pelan, suasana hatinya sekarang sudah jauh lebih baik karena Taeyong. Taeyong pun tersenyum, baiklah kalau gitu istirahatlah, jangan menangis lagi dan jangan lupa hubungi aku, ucap pria itu. Yan mengangguk mantap, langsung memeluk Taeyong sebentar. Terima kasih untuk hari ini, Taeyong, kamu memang orang yang sangat baik. Suara yang terdengar sangat lembut di telinga Taeyong, tangannya tanpa ragu langsung mengelus rambut panjang Yan. Sama-sama. Yan melepas pelukannya dan tersenyum manis ke arah Taeyong. Hati-hati di jalan ya. Taeyong mengangguk, aku selalu hati-hati. Kamu sholat dan istirahat. Aku hanya menatapnya dekat. Jawab daya Yan. Jawab Yan. Kemudian berbalik memasuki gerbang rumahnya yang tinggi menjulang. Seorang gadis itu masuk ke dalam rumahnya. Namun saat langkah kedua dia dikagetkan dengan sebuah mobil mewah yang berada di hadapannya. Taeyong bisa melihat seseorang di dalam mobil itu. Sosok gadis cantik yang dia yakini itu adalah putri pertama. Yan baru saja menaiki tangga rumahnya cukup panjang, lalu tiba-tiba saja suara Erin terdengar memanggilnya. Gadis itu langsung menoleh dan melihat kakak sulung yang melangkah menghampirinya. Oh, nih, tumben sudah pulang di kantor, tanya Yan menghentikan langkahnya dan menunggu kakak. Erin pun berdiri di depan Yan. Siapa tadi pria memelukmu? Kekasih barumu ya? Tanya gadis cantik itu.
Serunya kemudian melanjutkan langkahnya menaiki tangga. Akhirnya tersenyum sembari menggeleng-geleng kepala melihat ekspresi wajah adiknya itu. Jelas-jelas pipinya langsung merona saat ditanya seperti itu. Bukankah itu berarti ada hubungan yang dekat di antara keduanya? Taeyong tiba di rumahnya dengan langkah lemas. Dia pun langsung melepaskan tubuhnya di sofa. Seharian dia berada di jalanan dan kepanasan sangat lelah. Ditambah lagi dengan insiden sandal bolong tadi membuatnya semakin merasa penat. Taeyong langsung membuka matanya dan menatap tajam ke arah Paman Lee. Paman Lee terasa terintimidasi dengan tatapan mengerikan bosnya itu. Dia pun tersenyum semanis mungkin pada Taeyong. Sendal ini pengganti sendal saya yang tak ada kan? Kemau coba Paman Lee lembut dan hendak mengambilnya. Hampir saja tawa Paman Lee pecah, tapi untungnya dia bisa menahannya agar tak keluar karena itu pasti membuat Taeyong semakin marah. Ya, saya juga tidak tahu jika sendal itu akan bolong, ucap Taeyong kembali menghela nafas panjang. Sendal ini milikku, Paman besok beli lagi yang baru, ucapnya kemudian bangun dan mengangkat menuju kamarnya. Pelan Paman Lee menatap punggung bosnya itu sampai menghilang. Dia tertawa kecil sembari menutup mulutnya. Taeyong memasuki kamarnya dan langsung duduk di sebuah sofa yang ada di sana. Dia menatap sendal berwarna grey itu lalu tersenyum. Taeyong sebenarnya sangat menyayangi seorang disukai yang berikannya sesuatu meskipun alasannya sangat memalukan. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pria tampan itu menoleh dan mengambil ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dan dia pun membaca pesan itu. Taeyong, ini aku Yan, kamu sudah sampai di rumah kan? Senyuman Taeyong semakin lebar begitu membaca isi dari pesan itu. Dia langsung menekan tombol panggilan dan menelpon Yan. Halo Taeyong, suara lembut gadis di seberang sana terdengar. Hanya mendengar suaranya saja bisa membuat dadanya berdebar tak karuan.